Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas produk high cell solar cell system, yaitu on-grid series. Seperti biasa, kita selalu dibantu oleh salah satu atau seorang arsitek untuk menjadi arsitek reviewer yang akan diskusi atau mereview produk yang akan kita bahas. Di sini kita masih dibantu oleh Mbak Frisil dari Detail Studio. Halo Mbak Frisil. Halo Pak Bayu. Siang. Pak Jiza. Siang. Halo siang Mbak Frisil. Di sini karena kita akan mereview salah satu produk dari unggulan dari Hycel. Di sini kita kehadiran Bu Julian S. Huang. Beliau adalah PIC dari Hycel. Halo siang Bu Julian. Perkenalkan semua Bapak Ibu, saya Julian S. Huang, mewakili PT Simet Prakarsa Indonesia dalam membawakan materi ya, produk of the week-nya katalog Pro ya, itu Hycel, Solar Cell System. Pertama, saya akan lebih membahas dulu tentang company profile kami ya, PT Simet Prakarsa Indonesia. Jadi perusahaan kami ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 1982, Bapak Ibu. Hanya memang waktu itu main bisnis kita ke distributor water heater. Barulah pada tahun 2018 kami memperkenalkan brand kami sendiri, itu namanya Hycel. Ini untuk lebih produknya lebih ke solar cell system. Kita akan lebih membahas mengenai on-grid ya. Tapi sebelum kita membahas on-grid, kita bahas dulu mengenai PLTS. Karena kan sebenarnya di Indonesia sendiri ini sedang booming ya. Kan saya sempat baca dari siaran pers SDM itu membahas bahwa pengguna PLTS Indonesia ini meningkat sebesar 182%. Jadi sebenarnya kesadaran untuk pengguna PLTS Indonesia ini sudah cukup banyak gitu. Kenapa sih cukup banyak ya? Karena kita tahu kan sebenarnya PLTS di sini ya kita bisa bilang investasi terbaik ya untuk saat ini. Kenapa kita anggap terbaik ya? Karena memang sumber energinya gratis dari matahari yang tidak akan pernah habis, jadi berlimpah. Dan berdasarkan data dari Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi tahun 2009 juga untuk potensi listrik itu memang sangat besar di Indonesia, itu sebesar 4,8 kWh per meter persegi per hari lagi. Jadi memang sudah cukup sangat besar. Lalu juga kita ketahui untuk PLTS sendiri juga ramah lingkungan, tidak mengeluarkan emisi yang berbahaya, sehingga kita mendukung bumi ya, untuk lebih go green, menyelamatkan bumi ya, seperti itu. Dan untuk khususnya lagi sebenarnya PLTS yang kita sediakan, ya makanya akan kita bahas juga di sini sistem on-grid, itu untuk menghemat tagihan listrik atau menghemat tagihan PLN. Ya, yang kita harapkan dan juga sebenarnya dari pemerintah juga sudah banyak dukungan-dukungan ya berupa dengan pergub, dengan permen SDM, itu banyak sekali yang memang mendukung supaya energi terbarukan ini lebih dipacu gitu loh. Banyak pemain industri di PLTS ini seperti itu. Lalu untuk penggunaan PLTS juga kita bisa bilang investasi terbaik karena dari segi pemasangan, perawatan juga sangat mudah, less maintenance, dan tentunya mungkin untuk developer yang apabila sudah menggunakan solar cell system itu pasti akan menambah nilai jual mereka ya. Seperti itu. Baik, balik lagi kembali untuk penjelasan ke sistem on-grid. Sistem on-grid di sini sebenarnya sistem yang kalau dibandingkan dengan investasi yang jenis lain, ya hybrid ataupun off-grid, ini jauh lebih murah. Ya, investasinya lebih kecil. Ya, Bu Prisil? On-grid, hybrid sama itu tadi apa bedanya, Bu? Bedanya kalau untuk on-grid di sini tidak menggunakan baterai. Sedangkan kalau untuk hybrid dan off-grid menggunakan baterai. Gitu. Makanya that's why kita katakan investasi on-grid ini ya jauh lebih murah dibandingkan yang lain. Karena investasi baterai itu harganya juga tidak murah ya, cukup tinggi gitu. Ya, gimana Bu sistemnya Bu? Sistemnya bagaimana? Ya sistemnya ini berarti dia harus ada jaringan PLN tentunya Bu Prisil, karena dia terintegrasi langsung dengan jaringan PLN. Nanti dari PLN di sini kita akan rubah menjadi net metering itu KWH Exim atau KWH ekspor import seperti itu. Ya, itu sih. Ini sekilas ya gambarannya. Jadi kalau saya jelaskan boleh sedikit. Jadi dari panel surya di sini nanti akan memproduksi ya cahaya matahari. Lalu dari cahaya matahari yang sudah diproduksi oleh panel surya ini menghasilkan energi listrik
arus DC. Karena biasanya yang digunakan dipergunakan di kantor, di rumah, di gedung-gedung kan kita pakai arus AC ya. Oleh karena itu kita membutuhkan inverter. Inverter di sini fungsinya atau tugasnya mengubah arus DC menjadi arus AC. Ya, ketika memang sudah dirubah oleh inverter menjadi arus AC baru bisa dapat digunakan. Nah, untuk kelebihan hasil produksi dari panel surya itu nantinya akan disimpan di jaringan PLN. Nah, that's why bisa dikatakan ini untuk menghemat tagihan listrik karena bisa disimpan gitu loh. Jadi ketika nanti malam, ketika dia sudah tidak memproduksi lagi panel suryanya, cadangan yang hasil lebihnya tadi yang diproduksi dari pagi sampai malam hari, sampai sore ya, sampai sore nanti dia akan digunakan terlebih dahulu. Baru setelah cadangannya habis ya, baru pakai dari listrik PLN. Seperti itu Bu Priscil. Berapa lama tuh Bu kira-kira Bu daya simpannya itu? Berapa lamanya tergantung dari kebutuhan yang dipakai ya sebenarnya dan juga hasil produksi dari panel suryanya. Tidak bisa ditentukan apakah 3 jam. Hasil produksinya berarti tergantung dari cahaya mataharinya ya waktu siang ya? Betul sekali. Dan dari kebutuhan juga yang sudah dipakai dari pagi ya, istilahnya dari matahari terbit sampai matahari tenggelam lah. Gitu. Jadi itu kan produksinya berapa tuh? Dikatakan misalkan hasilnya sudah memproduksi sekitar ya 1000 watt gitu. Tapi pada saat matahari terbit dan saat matahari sampai matahari terbenam itu dikatakanlah mungkin hanya membutuhkan 800 watt. Kita hitung kasarnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya masih ada sisanya itu 200 kelebihannya itu. Nah, 200-nya itu disimpan dulu nih sebenarnya jaringan PLN. Begitu. Oh, berarti kerjasama gitu ya Bu ya? Ya. Berarti ini untuk apa nih? Peruntukannya lebih ke rumah-rumah kah atau ke komersial gitu kah Bu? Sebenarnya komersial juga bisa dipakai, ya, tapi memang customer kita kebanyakan untuk residensial ya Bu Priscil, yang kebutuhannya ya 1000 watt, ya 3000, 5000 seperti itu. Kalaupun untuk komersial ya kita kemarin baru dapat pun itu di rumah sakit ya, itu 109 kW dan itu sistem on grid. Oh, oke. Berarti Bu kalau sistem on grid ini tuh hanya dimiliki sama Haisar atau maksudnya sudah umum ya Bu ya di pasaran? Sebenarnya seharusnya sudah umum ya, karena kan PLTS justru sistem yang paling gampang itu sebenarnya ada sistem on grid. Saya rasa semua pasti sudah punya lah, gitu Bu Pris ya. Oke. Untuk sistem yang kami tawarkan maupun on grid ya, hybrid ataupun off grid, kami menggunakan solar panel jenis monocrystalline sama polycrystalline, Bu Pris dan mungkin Pak Bayu dan yang lainnya. Jadi 2 jenis panel ini tentunya sangat berbeda ya dari segi efisiensi. Kalau dari segi efisiensi kita bisa dapat katakan jenis mono ini jauh lebih besar efisiensinya dibandingkan yang jenis poly. Untuk garansi yang kita tawarkan sama. Kenapa? Bedanya di mana untuk mono dan polynya? Bedanya pertama kalau kita lihat secara kasat mata dari warna, Bu Priscil. Kalau kita lihat warnanya mono itu warnanya hitam. Kalau poly warnanya biru. Dan tadi saya juga sudah sebut bilang, dari segi efisiensinya pun jauh lebih besar si mono daripada si poly. Kenapa? Karena dia bahannya si mono ini masih dia silikon murni, masih silikon yang belum ada campuran, berbeda dengan poly. Kalau poly kan dia campuran dari silikon dan bahan campuran yang lainnya. Nah, jadi that's why itu yang bikin dia efisiensinya jauh lebih kecil dibandingkan mono. Nah, untuk selain efisiensi juga, dari segi pemasangan ataupun dari segi lokasi, untuk pemasangan panel monocrystalline ini sangat bagus jika di wilayah yang memang dapat potensi mataharinya tuh tinggi atau teriknya tinggi, teriknya besar, itu bagus sekali, justru malah menambah efisiensinya lebih bagus. Sedangkan kalau untuk lokasinya misalkan dekat wilayah yang memang sering hujan atau mendung-mendung, ya pakai poly kita lebih rekomendasikan gitu, karena itu nggak ada masalah, bagus gitu. Itu sih. Oh iya. Terkait ini nih Bu, terkait daerah yang ini ya, maksudnya dengan matahari nih Bu. Berarti kan kalau misalnya kita mendesain itu berarti kita harus perhatiin arahnya kan ya Bu ya, maksudnya ada kiat nggak Bu misalnya yang harus menghadap utara selatan kah atau yang timur barat kah, seperti itu? Rekomendasi sih sebenarnya memang karena kita ya matahari kan terbit dari timur sampai barat ya. Jadi memang kita idealnya itu menghadap utara atau selatan. Dan biasanya kalau memang wilayahnya di bawah garis khatulistiwa, itu menghadapnya utara prioritas nomor 1.
Tapi kalau wilayahnya terletak di atas khatulistiwa gitu ya, berarti prioritas utamanya dia menghadap selatan. Oh, justru bukan langsung ke timur dan barat ya, Bu ya? Bukan, karena kan kalau dia pasang utara itu kan dari timur sampai barat tuh dia terima terus sepanjang hari. Jadi jauh lebih bagus, lebih maksimal. Kalau dia cuma pasang di timur doang, berarti dia hanya menerima ya efisiensinya, penyerapan produksinya di pagi hari aja. Nah, terus Bu, kalau untuk panelnya sendiri, Bu, kita ada modul-modulnya kan, Ibu ya? Ada apa, maaf? Modul. Modul, ukurannya itu loh, Bu. Ya. Oke, ukurannya. Ibu, ukurannya berapa, Bu, modulnya? Kalau untuk mono kita mulai dari 115 ya. Bisa terlihat ya, di sini kita memang menyediakan dari 115 sampai 370 watt untuk yang jenis panel mono. Untuk jenis panel poli kita menyediakan di 270 WP saja. Oke, berarti ini beratnya berapa sih, Bu? 17 kilo ya. Kalau untuk yang poli, karena kita hanya punya satu capacity, ya ini dia beratnya di 17 kilo. Tapi kalau untuk yang mono, ini 30-an kilo. Ya, di 23, sorry. Berat, 23 ya? kilo, lebih berat. Karena dia kan memang 370 ya. Berarti nanti ini pengaruh ya, Bu ya, sama jenis genteng kita nggak sih, Bu? Yang harus kita perhatikan nih, kalau misalnya mau pakai solar panel. Kalau jenis genteng tuh sebenarnya hampir tidak ada masalah ya, mau jenis atap genteng ya. Apapun tuh nggak ada masalah. Yang perlu sangat diperhatikan itu strukturnya gitu, jadi ya rangkanya kuat atau tidak. Oke, nah biasanya nih Bu, kan saya suka lihat dia tuh ada yang menempel dengan genteng, terus dia ada yang ada jarak gitu, Bu. Sebenarnya itu pengaruh nggak sih? Pengaruhnya apa gitu, Bu? Oh, pakai bracket maksudnya? Iya, betul. Sebenarnya gini, sudut kemiringan ideal untuk PLTS atau solar panel itu sebenarnya 10 derajat minimal. Oh, ya, maksimal, minimal. Maksimal sih sebenarnya nggak ada maksimal. Cuman catatannya semakin miring atapnya itu efisiensinya pasti akan jauh lebih berkurang. Gitu. Jadi misalkan sudut sampai beda sekali gitu ya. Jadi kan mataharinya kan pasti kan ada yang loss. Katakanlah miringnya sangat miring sekali 45 gitu kita bilang ya. Jadi kan ada bagian yang nantinya tidak akan kena gitu dari sinar matahari atau cahaya mataharinya. That's why itu mengurangi efisiensi. Itu aja sih sebenarnya berpengaruhnya di situ. Kalau tadi Bu Prisil bilang kenapa ada jarak atau tidak jarak, mungkin ya itu tadi, mungkin dia pakai bracket tambahan, dia mungkin mau lebih agak menyesuaikan sudutnya, menyesuaikan sudutnya, atau mungkin juga ada faktor lain dia tidak mau benar-benar menempel di atapnya, tidak mau rusak, mungkin kan bisa juga. Itu sih Bu Prisil. Oke Bu. Berarti kan bisa di atap atau misalnya kita punya dak beton juga bisa ya Bu ya, ditaruh di situ ya? Bisa Bu. Justru lebih bagus ya, di dak beton lebih landai ya Bu ya? Lebih ya, kalau memang mau maintenance kan biasanya maintenance-nya apa? Sebenarnya nggak ada maintenance ya. Cuman kan namanya di luar gitu, kena debu, itu kan lama-lama kalau debunya dibiarinin kan pasti kan ada kotoran-kotoran nanti akan mempengaruhi memproduksinya itu jadi berpengaruh. Jadi palingnya cuman ya dibersihin gitu aja debunya. Itu doang sih. Kalau di dak kan jauh lebih gampang gitu, mereka mungkin pakai sapu atau apa. Tapi kalau di genteng kan mereka harus naik genteng. Itu aja sih. Iya, naik genteng berarti ya. Iya. Tapi less maintenance kok Bu Prisil. Ya tidak perlu sampai kayak ya tidak perlu sampai harus yang rutin setiap bulan tuh enggak. Jadi ya sekali bersihin aja debunya. Oke, ini kan Ibu ada banyak nih Bu ya, apalagi yang mono nih untuk optimum powernya. Nah, kita gimana cara taunya nih Bu? Harus pakai yang tipe yang mana nih untuk cara taunya? Sebenarnya tuh teknologi. Baik, cara taunya mau pakai 115 atau sampai 370 gitu maksudnya ya Bu Prisil ya? Betul. Ya. Jadi sebenarnya gini, orang kan untuk memaksimalkan, bukan memaksimalkan, meminimalisir lahan yang akan digunakan sebenarnya itu. Ya kalau misalkan dengan ukuran katakanlah 2x1, kalau bisa 370, ngapain pakai yang 115? Kan powernya kecil gitu ya. Jadi kayak contoh saya lihat seperti ini ya, kurang lebih ini kan sebenarnya mempengaruhi dimensinya. Jadi kalau dia kecil, WP-nya atau maksimum powernya otomatis kan pasti dimensi panelnya juga jauh lebih kecil. Cuman dimensi panel kan nggak berbeda jauh lah kalau kita ngomong 115 dengan 370. Yang hampir 2 kali lipatnya, tapi ukurannya tidak sampai 2 kali lipatnya, memakan tempat. Paham nggak? Kurang lebih ya kayak gitu. Jadi saya itu memang
pakainya ya yang besar kalau bisa. Langsung di maksimum powernya. Karena itu tidak memakan tempat. Kayak contoh kita lihat di sini, dimensi powernya kan kalau 115 itu panjangnya 1 meter lah, 1 meter 20. Sedangkan kalau 370 kan panjangnya itu tidak sampai 2 meter. Jadi kita bisa bilang kalau mau dapet 2 meter lahannya panjangnya itu dengan 370 tentu jauh lebih besar daripada penggunaan 115W kali 2 gitu kan. Hanya dapat 230 saja. Seperti itu sih, maksudnya lebih ke situ Bu Prisil. Pemanfaatan lahan. Apalagi kan sebenarnya teknologi solar panel ini setiap tahun berkembang ya. Bahkan dulu tuh waktu ketika kita masih memperkenalkan HSL itu kita hanya punya 200 WP saja, jadi itu sangat kecil. Ya bayangkan dari 2018 sampai sekarang 2021 ya, itu kita sudah ada 370. Ya mungkin nanti 2021 yang pertengahan bulan berapa gitu kan, pertengahan tahun apa ya, mungkin udah ada lagi yang 400. Gitu. Bu, tapi berarti nih Bu, cara kita menentukan harus pakai berapa jumlah panelnya itu gimana Bu? Sama kebutuhan kita gitu kan, nanti kan kita kalkulasi dulu ya Bu ya. Oh, oke. Jadi maksudnya mau pakai berapa panel gitu. Berapa panel gitu ya. Ya tentunya pertama kita akan tanya dulu ke customernya ya. Kebutuhannya untuk apa aja sih? Untuk apa aja gitu intinya. Terus yang kedua daya pasang yang di rumahnya tuh berapa. Jadi terkadang mungkin kebutuhannya itu 3.000 lebih, katakanlah 3.600. Tapi daya yang terpasang di rumahnya itu hanya 3.300 PA gitu kan. Jadi sebenarnya itu nggak bisa pasang yang 5.000 tentunya. Jadi kita hanya bisa pasang ya di bawah atau sama dengan daya terpasang di rumah, tidak bisa melebihi. Karena percuma kalau kita memberikan kebutuhan solar panelnya lebih dari daya kapasitas yang terpasang di rumah, itu percuma gitu. Nanti sia-sia ya Bu ya, kebuang ya. Sia-sia, betul. Oke, Bu. Berarti Bu ya dengan kita pasang solar panel ini sebenarnya kan tadi bisa menghemat nih Bu ya. Menghemat tagihan listrik. Nah itu bisa dihitungkan nggak sih Bu nanti untuk sehemat apa sih kira-kira Bu dengan kita pakai invest solar panel ini? Bisa sih, cuman untuk mau saya kasih contoh ya tagihan listrik customer kita ya. Ini sekitar 30%. Jadi ini yang sudah kita pasang di customer kita. Jadi sebelum pakai PLTS HSL dengan sesudah pakai PLTS HSL dan dia memang maunya pakai yang pasang 5.000. Itu dari 3 jutaan ya. Biaya listrik tagihannya berkurang sampai 2.270.000, which is berarti ya 30%-an lah. 30% ya. Berarti ini kalau misalnya dihitung balik modal, maksudnya investasinya kembali setelah berapa tahun Bu? Kalau investasi balik modal, kalau dengan paket yang kita tawarkan ya, dengan harga paket yang kita tawarkan, berbanding dia punya mungkin produksinya ya kita anggap sun hour-nya selama 4 jam, ya kurang lebih 7 tahun lah. 7 tahun. Cuma memang ini kan data kasar ya, data yang kita hitung berdasarkan perhitungan paket dan perhitungan kita ngomong produksi panel itu ya hanya efektif di 4 jam. Karena kan kita ngitung peak sun hour itu hanya selama 4 jam. Sedangkan sebenarnya matahari itu kan sudah ada dari jam 6 sebenarnya sampai dengan ya jam 6 sore bahkan sebenarnya masih ada kan. Jadi sebenarnya itu bisa melebihi produksinya. Tapi kita anggap 4 jam deh. Gitu. Jadi ya itu kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ya, lumayan ya Bu. Lumayan. Saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Pak Soleh juga sempat nanya juga nih. Maintenance-nya apakah harga suku cadangnya murah atau tidak nih Bu? Untuk maintenance sebetulnya kan kita bisa dibilang free maintenance ya untuk solar cell itu. Jadi untuk kayak pembersihan sebetulnya kita kan ada musim hujan, ada panas gitu ya. Kalau debunya tidak terlalu parah seperti kayak di pabrik, dekat pabrik gitu ya. Itu dengan hujan pun udah bersih lagi sebetulnya ya. Nah, untuk kerusakan sendiri untuk part-part solar panel itu jarang sekali terjadi kerusakan. Misalnya dari inverter kita udah garansi 5 tahun. Solar panelnya kita garansi 10 tahun, tapi selama ini jarang sekali ada masalah, Pak. Dan kalaupun seperti part-partnya itu kita kalau di solar panel itu tidak ada part-part kecil, jadi
inverternya rusak, kita biasanya ganti inverternya gitu Pak. Kalau misalnya panelnya rusak, kita ganti panelnya, nggak diperbaiki gitu. Jadi jarang sekali terjadi kerusakan untuk solar panel. Makanya lifetime solar panel sendiri kita bisa prediksi ya sekitar 25 tahun kan, bahkan lebih seperti itu. Sehingga kalau kita hitung ROI sekitar 7 sampai 8 tahun, ya dari 8 tahun ke sampai 25 tahunnya kita bisa dibilang dapat listrik gratis lah gitu, Pak. Kita langsung masuk ke dalam pertanyaan Bu Eki Neri. Beliau bertanya, untuk green teknologi maupun produk sering berat di investasi awalnya, Pak. Ada skema pembiayaan dengan term panjang, dan kemudian pabrik dan produksi semua lokalkah? Dan untuk pembelian langsung atau via distributor, Pak? Investasi di awal ya pasti memang solar cell ini cukup tinggi ya. Jadi memang keputusannya tidak mudah sih. Tapi seperti yang tadi Pak Sule bilang kan lifetime-nya aja bisa sampai 25 tahun gitu. Sementara sih sampai detik ini sih kita hitung-hitung dia itu break even point-nya di 7 tahun sih. Jadi dari 7 ke 25 aja udah selisih 18 tahun udah free ya gitu. Jadi memang 7 tahun baru break even point dengan investasi yang dikeluarkan. Jadi memang cukup lama ya, tapi kita mikirnya jangan 7 tahun, mikirnya 25 tahun ke depan gitu. Iya, kalau nggak pasang-pasang. Iya, karena barang seperti ini awet long term, bisa sampai 25 tahun, paling baru turun performance-nya jadi 80% gitu. Dan Haisa sendiri ini pabriknya dan produksinya semua di Indonesia atau dari luar, Bu? Jadi Highcell ini kita brand lokal, tapi kita import dari China. Dan berarti kalau pembelian langsung ke Highcell atau mungkin memang ada distributor khusus nantinya, Bu? Highcell langsung, kita distributornya di Indonesia. PT Simen Prakarsa Indonesia distributornya. Jadi kita langsung masuk di katalog Pro biar kalau ada project kan bisa langsung ke kita yang distribusikan gitu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Ade. Beliau bertanya, untuk secara teknis, mungkin Pak Surya nanti boleh bantu jawab ya Pak. Untuk satu panel surya terdiri atas beberapa elemen di dalamnya, dan jika salah satu elemen di dalamnya rusak, maka panel tersebut tidak berfungsi. Nah, jika kami sebagai orang awam, bagaimana kami mengetahui adanya elemen yang rusak, Pak? Dan bagaimana cara menggantinya? Lalu, apakah otomatis harus mengganti satu panel surya, atau adakah cara untuk merawat untuk elemen tersebut? Cukup menarik ya pertanyaannya. Di dalam solar panel itu emang ada komponen-komponennya ya. Namun untuk satu panel itu, ya kita bisa bilang itu satu kesatuan Pak. Jadi tidak bisa kita ganti komponen di dalamnya saja gitu. Jadi kalau ada permasalahan atau ada rusak, ya biasanya kita gantinya satu blok panel gitu Pak. Tidak bisa kita misalkan silikonnya kita perbaiki gitu ya, yang di dalam panelnya itu tidak bisa. Karena itu fabrikasi udah satu paket gitu Pak. Untuk panelnya seperti itu, kecuali kalau misalkan kayak di komponen-komponen mungkin kayak panel kontrolnya itu kan ada MCB, ada pengaman anti petir, ada proteksi arus. Nah itu mungkin bisa kita ganti per part, seperti itu. Mau tanya ini Pak, untuk gimana kita mendeteksinya Pak ya, jika salah satu panel itu ternyata udah nggak berfungsi Pak, apakah kita hanya menunggu tiba-tiba tagihannya normal lagi, nggak ada pengurangan dari solar panel atau gimana gitu maksudnya ya, Pak? Kebetulan untuk yang solar cell system Pak yang Highcell tawarkan itu kita ada namanya WiFi plugin. Jadi kita bisa kontrol hasil real time lewat aplikasi Android atau iPhone. Jadi Bapak bisa download aplikasi, nanti Bapak bisa kontrol, oh hari ini dapat segini jam, bahkan detik ini dapat berapa, itu bisa dikontrol berdasarkan aplikasi seperti itu. Sehingga ketika salah satu ada yang trouble, kita biasanya kan tergantung paket ya. Kalau misalkan paketnya yang di bawah 3.000, itu rangkaiannya satu seri, satu rangkaian. Sehingga salah satu pun yang rusak, pasti dia tidak akan menghasilkan energi listrik. Nah, namun kalau misalkan yang lebih besar, misalkan yang 5 kW, yang terpasang 5 kilowatt, itu ada 2 rangkaian seri. Kalau salah satunya ada yang bermasalah, nah yang satu rangkaiannya tetap masih bisa menghasilkan listrik, namun nanti kita bisa lihat,
yang dihasilkan rata-rata tiap hari biasanya misalkan 4.000 per jamnya, lagi mataharinya bagus. Tapi kok sekarang cuma 2.000, nah berarti itu ada indikasi salah satu rangkaiannya ada masalah, Pak. Seperti itu, Pak Ade. Oh iya, berarti kita tinggal lihat statistiknya aja ya, apakah Betul. apa ada penurunan, berarti kita tinggal panggil ya Pak ya, ada masalahnya di mana gitu ya Pak ya. Betul Pak. Terima kasih Pak Ade. Dan kebetulan juga mungkin yang ditunggu-tunggu teman-teman lainnya juga di sini Pak Ade juga bertanya mengenai detail pemasangan solar panel. Mungkin dari Bu Julian atau Bu Dewi ada, atau Pak Sulaiman mungkin ada video cara pemasangan untuk solar panel HSL ini Pak di genteng. Ya. Ya ini memang mungkin tidak ada suaranya, Mbak Ziza, cuman memang video tutorial. Mungkin bisa sambil Ya, dijelaskan Pak Sulaiman. Dijelaskan ya. Ya, silakan, ini Pak. untuk maintaining apa istilahnya untuk ininya Pak tadi. Untuk rangka-rangkanya itu ada roof hook, ada end clamp, mid clamp itu untuk pemasangan di atas genteng tadi ya. Nah ini mungkin lebih ke mountingnya ya. Ya mountingnya betul. Nah ini ada contoh pemasangannya. Jadi kita tentunya mengukur dulu luasnya atap untuk menentukan berapa panel yang bisa dipasang di atap tersebut. Jadi tadi selain daya yang terpasang, daya listrik yang terpasang yang kita perhatikan untuk pemasangan solar panel, tentunya kita juga harus melihat luasan atap Pak ya, cukupnya berapa. Nah ini Pak untuk pemasangannya, jadi kita langsung masuk ke siku-sikunya, nanti roof hook-nya itu dipasang di siku-siku bajaringan atau kayu misalkan ya, itu nggak masalah. Nah ini seperti ini kurang lebih, kita kunci menggunakan skru. Oke, jadi gentengnya tetap dibuka dulu ya Pak, kalau yang tipe seperti ini. Jadi semua genteng sebetulnya bisa Pak, nanti kita tinggal menyesuaikan roof hook-nya ini Pak. Iya, tinggal sesuai bracketnya, tekukannya ya. Betul Pak. Berapa? Jadi genteng apapun sebetulnya bisa. Oh nanti ditutup lagi dengan genteng yang sama. Iya betul Pak. Ya, jadi tidak mungkin tidak terjadi kebocoran seperti ini Pak. Oke. Udah kelihatan, udah ngerti deh. Thank you. Ya Pak. Nah ini rel ini untuk pemasangan panelnya, betul. Oke, cukup Pak ya. Mungkin untuk lebih. Kalau saya sih cukup, udah ngerti deh. Thank you Pak. Oke, cukup Pak Arif. Terima kasih videonya nanti. Terima kasih Pak Arif. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Ratna Puji Utami. Beliau bertanya, bila solar panel ini akan dipasang pada atap bangunan yang berada di dekat sekali dengan pantai, hal apa saja yang harus diperhatikan Bu agar solar panel tersebut terhindar dari kerusakan karta-karat? Kita pasang di Bali, emang ada komponen yang bikin karat ya Pak Sulaiman? Karena setahu saya harusnya nggak ada. Ya betul Bu, komponen kita untuk mountingnya itu semuanya bahannya udah anti karat ya, kita bilang, karena terbuat dari bahan aluminium dan stainless Bu, jadi aman gitu. Relnya tadi dari aluminium, untuk aksesoris kayak mid clamp, end clamp itu aluminium semua, kecuali untuk roof hook-nya yang tadi kita lihat nempel ke genteng itu, nah itu dia dari stainless Bu. Berarti tidak perlu khawatir dengan karat ya Pak ya? Betul. Taruh di tempat pantai ya? Iya betul Bu. Baik, semoga cukup menjawab Bu Ratna. Berikutnya pertanyaan dari para Ditya Dananjaya. Untuk pemasangannya perlu dilakukan oleh aplikator atau bisa dilakukan sendiri Pak? Dan untuk energy saver, perlu ruang atau space seperti apa dan berapa dimensinya? Silakan. Untuk pemasangan, untuk saat ini sih kita biasanya dilakukan oleh kita sendiri ya. Tapi kalau misalkan customer ada tim khusus yang bisa pasang, itu nggak ada masalah. Tapi nanti tetap kita koordinasi harus seperti apa. Ya Pak ya. Betul. Nah kalau bisa saat teskom pun ya harus dari kita biasanya Pak teskomnya. Kalau pemasangan mungkin bisa dari customernya langsung. Tapi untuk teskom kita anjurkan dari kita karena itu menyangkut dengan garansi ya. Takutnya ada kenapa-kenapa gitu. Itu untuk pemasangan. Kemudian apa tadi ya? Ya, untuk energi saver perlu ruangan berapa besar? Untuk Pak? energi saver kita kan bahas mengenai on grid di Bu. Ya ini ya. Sekarang mengenai on grid.
sehingga tidak ada ruangan untuk energi saver. Jadi kita kan ketika daya yang dihasilkan lebih besar daripada yang kita gunakan, maka energi itu kita save, itu kita simpan ke PLN. Jadi kita ke jaringan listrik PLN, tidak kita simpan di dalam baterai misalkan, seperti sistem off grid. Kalau off grid biasanya kita simpan di dalam baterai, sehingga untuk baterainya kita membutuhkan space atau ruangan yang cukup untuk baterai tersebut, dan persyaratannya seperti tidak boleh terlalu panas, harus ada sirkulasi udara, itu untuk off grid. Tapi karena kita sekarang lagi bahas sistem on grid, yaitu saya bilang tidak ada space atau tidak ada istilahnya apa namanya komponen untuk menyimpan energi yang kita hasilkan, tapi kita bisa langsung jual ke PLN dengan cara KWH meternya nanti kita akan urus, atau nanti PLN akan ganti dengan KWH meter Exim atau yang khusus untuk solar panel, yaitu ekspor impor, seperti itu, Bu. Berikutnya pertanyaan dari Pak Rama Chandra. Beliau bertanya apakah ada aplikasi khusus atau kalkulator untuk menghitung kapasitas, biaya, dan BEP-nya dibandingkan antara yang offline dan juga online. Oh, Jadi ini masukkan nama. aplikasi penghitungannya, Bu, ya? Maksudnya, Iya. Oke. Ada di website kita sih Pak, tinggal entry gitu. Oke, oh boleh nih. Hmm. Udah terlihat ya hitungannya langsung ya. Ya, jadi langsung rekomendasinya keluar. Rekomendasi daya listrik 2400, rekomendasi 2200. Nanti perkiraan penghematannya pun langsung keluar. Wow. Boleh disebutkan kembali untuk alamat websitenya di highcell.co.id ya Bu ya? Betul. Jadi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mau langsung coba hitung-hitungan bisa langsung klik di highcell.co.id. Baik, berikutnya pertanyaan dari, di sini ada juga nih pertanyaan dari Bu Eki dan juga Pak Oh, Mahmudi. ternyata untuk rumah sendiri, Bu Eki. Ya, betul. Gimana nih Bu? Perlu diurus juga kah izin SLO-nya juga Bu untuk rumah pribadi? Untuk SLO itu sebetulnya dibutuhkan ketika kita akan mengganti KWH dari KWH biasa menjadi KWH Exim atau ekspor impor. Nah, untuk syarat penggantiannya juga by PLN untuk KWH-nya. Namun syaratnya kita harus ada SLO ya, SLO, sertifikat layak operasi. Nah, tentunya untuk SLO juga kita ada persyaratannya, Pak. Jadi kalau terbitnya SLO itu pemasangannya udah sesuai atau tidak sesuai peraturan yang berlaku. Misalkan pemasangan solar panel kita tidak melebihi daya terpasang PLN, seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya pasangnya kita di listriknya terpasang cuma 1,3 kW atau 1.300, tapi kita pasang 2.000 watt, nah itu tidak akan keluar SLO-nya, Pak. Maka tidak bisa diajukan KWH Exim, seperti itu. Oke, saya jadi ada tambahan pertanyaan untuk pertanyaan Bu Eki dan Pak Mahpudin, Pak. Nah, untuk perizinan itu biasanya dari yang ownernya sendiri yang punya rumah yang mengurus, atau bisa dibantu sama Highcell, Pak? Semua kita yang urus, Pak. Semua kita yang urus. Kalau betul. Jadi untuk SLO kita yang urus sampai terbit sertifikat layak operasinya. Kemudian kalau misalkan emang mau diganti KWH Exim-nya, nanti kita yang urus ke PLN. Paling nanti kita akan minta data-data dari customer-nya. Mungkin surat kuasa, seperti itu, Pak. Jadi customer terima beres, Pak. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Pak Khairul. Apakah ada alat tambahan untuk menstabilkan tegangan? Karena setahu saya tegangan yang didapat dari solar panel kan bervariatif sesuai dengan sinar matahari. Dan kalau misalnya bervariatif akan cepat rusak untuk peralatan elektroniknya, Pak. Oke, tadi kita udah jelaskan bahwa listrik yang kita hasilkan itu adalah dalam bentuk DC, sedangkan peralatan elektronik atau peralatan rumah tangga kita itu menggunakan listrik AC. Makanya di situ ada inverter yang merubah tegangan DC menjadi AC. Nah, tegangan yang dihasilkan tentunya akan variatif sesuai cahaya matahari yang diterima oleh solar panel. Tapi dengan adanya inverter, dia akan menstabilkan tegangannya. Jadi tegangannya tetap akan sesuai dengan tegangan yang dikasih dari PLN.
Jadi kalau misalkan PLN tegangannya naik turun, ya di inverter pun naik turun, tidak tergantung sama cahaya matahari, tapi tergantung PLN-nya gitu, Pak. Dan Iya. satu inverter itu bisa untuk berapa panel, Pak? Jadi kita tergantung KW-nya, Bu. Misalkan ada yang satu inverter sampai 10 KW, sampai 50 KW, itu tergantung tipenya kan. Di brosur kita atau di katalog kita kan banyak lengkap itu untuk inverter-inverternya. Itu bisa kita pakai yang berapa aja. Jadi dari mulai 1 KW sampai 50 KW kita ada. Berarti tergantung ya Pak ya untuk jumlah inverternya. Betul. Ada patokan ya, misalnya berapa panel pakainya berapa inverter gitu ya. Iya, di situ sebetulnya ada Pak, Ibu. Misalkan untuk satu KW itu 1000 watt, itu kan ada daya maksimal voltage-nya. Nah, biasanya kita desain sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kita mau pasang 1 KW, maka kita menggunakan inverter 1 KW. Dan panelnya kalau kita tinggal pilih yang mau bilang berapa, misalkan kita pakai yang 370 WP, maka cukup dengan 4 panel. Nah, dengan 4 panel kan sekitar 1200 WP kan, atau 1200 watt gitu ya, 1,2 KW. Sehingga yang dihasilkan sama inverter 1 KW itu bisa maksimal sampai 1000 gitu, atau mendekati 1000. Seperti itu, Bu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ronald Rizky. Pak Ronald menanyakan, maaf melenceng sedikit dari tema on-grid. Nah, apakah produk Haselly ini juga bisa digunakan untuk sistem hybrid, Pak? Dan bagaimana dengan kekurangan dan kelebihan sistem hybrid? Misalnya dengan segi harga dan maintenance soal sistem berhubungan langsung dengan sistem PLN. Jadi mungkin sebelum Pak Sulaiman menjawab ataupun Bu Dewi menjawab, hybrid ada ya Pak ya? Haselly ya. Jadi ada on-grid, off-grid, dan hybrid. Seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya mungkin boleh dibantu Pak Sulaiman dan Bu Dewi atau Bu Julian, silakan. Ibu Dewi mungkin mau untuk sistemnya ya, yang sekarang kita pasang kan untuk sistemnya on grid kebanyakan ya. Ya hybrid tentunya pasti ada ya untuk sistem hybrid, tapi tadi sempat saya bahas mungkin kelemahan dan kekurangannya aja dulu Pak ya. Boleh, silakan. Untuk sistem on grid ya, selain harganya lebih murah kan tujuannya jelas untuk saving energi, untuk penghematan. Tapi kalau sistemnya hybrid biasanya customer itu lebih ke agar ada yang backup, istilahnya ada komponen-komponen yang tidak boleh mati lampu gitu. Karena kalau sistem on grid kekurangannya ketika PLN mati ya ikut mati juga Pak. Juga ikut mati. Ikut mati betul. Tapi kalau hybrid, nah itu biasanya ada yang di backup. Artinya misalkan hanya lampu atau pompa air yang tidak boleh mati, nah itu ada backup. Itu kelebihan dari sistem hybrid. Namun tentunya dengan adanya baterai, tadi kan si lifetime baterai itu ada cycle, ada ininya, lifetime-nya tidak terlalu ini. Kita tahu baterai itu untuk lifetime-nya cukup singkat lah ya. Sedangkan harganya di kita masih relatif tinggi Pak, sehingga harganya akan menjadi mahal dan harus ada penggantian secara istilahnya bisa bilang sering gitu Pak ya. Jadi belum balik modal udah harus modal lagi gitu Pak. Seperti itu. Kalau jadi dari segi harga dan itu Pak ya, maintenance-nya Pak ya. Maksudnya betul. Dari segi kita mesti sering-sering ngecek baterainya ini masih sehat atau enggak gitu. Betul. Itu untuk baterai sendiri kan tergantung baterainya ya. Yang biasa kita tawarkan kan untuk yang tipe VRLA itu hanya 400 cycle. Artinya 400 kali ngisi memakai itu ya harus ada penggantian gitu Pak. Sama seperti aki mobil lah Pak. Itulah aki mobil kita kan dari pabrik itu paling sekitar 1 tahun gitu lifetime-nya ya. Padahal ya di lapangan mungkin bisa sampai 3 tahun gitu ya. Seperti itu sih Pak. Nah, ini juga ada tambahan dari Pak Ronald Rizky ya, untuk hubungannya langsung dengan sistem PLN gimana Pak kalau untuk sistem hybrid ini? Untuk hubungannya langsung biasanya kita dari inverter, dari panel menghasilkan listrik masuk ke inverter, dan dari inverter ini masuk ke panel utama rumah kita Pak. Jadi dari KWH meter dari PLN itu kan masuk incomingnya ke KWH ke panel utama rumah. Nah ini dari panel dari inverter pun masuk ke incomingnya panel utama rumah. Jadi kita seolah-olah ada 2 sumber listrik gitu Pak.
Oke. Seperti itu. Jadi koneksinya cuma ke panel utama aja, Pak. Kalau misalkan emang hanya buat di panel utama, misalkan di lantai 1, lantai 2, lantai ada 3 lantai. Nah, yang mau di backup, istilahnya yang mau di cover hanya lantai atas aja, itu juga bisa. Nanti kita tinggal masuk ke panel yang lantai 3 gitu. Itu sebetulnya simpel sih Pak untuk koneksinya. Di Katalog Pro kita di sini sudah bergabung berbagai macam produk-produk building yang sudah kita klasifikasikan dari kategori produk arsitek interior. Diklik kategorinya, ini akan keluar subkategori dan teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan, sama juga di kategori profil dan juga MEP. Dan kalau misalnya kita lagi ada kebutuhan dari salah satu kategori ini, kita tinggal cari masuk ke dalam subkategorinya. Misalnya kita membutuhkan salah satu kategori produk MEP, terus misalnya kita butuh solar panel misalnya, nah nanti langsung masuk ke dalam subkategori tersebut dan akan teman-teman akan melihat brand-brand yang berhubungan dengan kategori solar panel. Nah di sini kita bisa lihat ada siapa aja. Dan misalnya kita mau cek ke Highsell, gitu. Kita tinggal klik Highsell-nya di sini dan nanti kita akan langsung masuk ke dalam halamannya Highsell. Nah di sini di halaman Highsell ini kita bisa melihat Highsell itu dari mana sih, kantornya di mana, seperti itu. Dan yang pertama adalah PIC. Jadi di Katalog Pro kita mengencourage teman-teman supplier produk atau brand-brand material building untuk bisa melengkapi supportnya. Jadi ini fungsinya adalah untuk bisa mempermudah teman-teman atau Bapak Ibu berkomunikasi langsung dengan PIC yang tepat untuk berdiskusi mengenai produk yang dibutuhkan. Seperti ini, di sini sudah ada Pak Arif. Dan kita bisa melihat di sini Pak Arif itu nomor teleponnya berapa ya, dan kita bisa langsung menghubungi Pak Arif untuk bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai Highsell. Terima kasih teman-teman atau Bapak Ibu untuk kehadirannya sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi untuk yang tertinggal bisa menyaksikan kembali nanti pada saat video ini kita upload kembali. Seperti itu. Ya, Pak Soleh, terima kasih. Pak Adi, terima kasih kepada kasih. Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah hadir dalam acara hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program acara dari Katalog Pro lainnya. Setiap hari Rabu ada Product of the Week jam 2 siang. Lalu hari Jumat jam 3 sore ada Pro Talk. Go Pro. Go Pro. Go Pro.